Adab sebelum ilmu. Orang berilmu tanpa adab, hilang hormat, hilang berkat. Oleh Dr. Abdul Hafiz, SAG, MPD, MM. Di tanah Melayu, ilmu itu cahaya, menerangi jalan, membuka akal, dan menuntun manusia mengenal benar serta salah. Namun, orang tua-tua selalu berpesan, cahaya itu tak akan lama tinggal bila hati kehilangan adab. Ilmu yang tinggi, bila tidak dibingkai oleh budi, mudah berubah menjadi panas yang membakar. Kata-kata menjadi tajam, suara menjadi meninggi, dan rasa hormat kepada orang lain perlahan hilang. Di kampung-kampung, di surau dan di rumah-rumah Melayu, anak diajar lebih dahulu perkara yang nampak sederhana tetapi besar maknanya. Menundukkan suara ketika berbicara, menatap dengan sopan, meminta izin sebelum masuk, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan memuliakan guru. Sebab adab adalah pagar marwah, penjaga harga diri. Bila pagar itu runtuh, kepandaian apapun tidak lagi dihargai, bahkan dianggap menyusahkan. Maka, terdengarlah peringatan yang pelan namun tegas. Orang berilmu tanpa adab, hilang hormat, hilang berkat. Berkat itu bukan sekedar banyaknya pengetahuan, tetapi manfaat yang menenangkan, ilmu yang membawa kebaikan, dan tutur yang menyambung silaturahmi. Pintar saja tidak cukup, ilmu mesti diikat oleh budi, agar ia menjadi cahaya yang menuntun, bukan api yang menghanguskan. Di tanah Melayu, ilmu itu cahaya. Ia menerangi pikiran, menuntun langkah, dan menyejukkan hati yang mencari kebenaran. Namun, orang tua-tua berpesan, cahaya tak akan lama tinggal bila hati kehilangan adab. Sebab adab adalah wadahnya ilmu. Tanpa wadah, ilmu mudah tumpah menjadi kesombongan, membesar-besarkan diri, dan merendahkan orang lain. Di beranda rumah panggung, di lantai surau yang sejuk, anak-anak diajar lebih dahulu cara menjadi manusia, menundukkan suara ketika berbicara, meminta izin saat masuk, menyapa dengan salam, menyalami guru, serta menjaga pandangan dan tutur. Dari hal-hal kecil itulah marwah dipelihara, karena marwah adalah kehormatan, dan kehormatan lahir dari adab. Ilmu yang disertai adab membuat orang makin lembut, makin tahu, makin rendah hati. Hari ini, pengetahuan datang cepat, dari layar kecil di genggaman, dari kata-kata yang viral, dari perdebatan yang ramai. Namun, tanpa adab, kepandaian mudah berubah menjadi keras, komentar menjadi luka, dan perbedaan menjadi permusuhan. Di sini, Melayu mengajarkan keseimbangan, berkata benar dengan bahasa yang baik, menegur dengan hormat, dan menang tanpa menghinakan. Adab juga menata niat. Belajar bukan untuk dipuji, melainkan untuk memberi manfaat. Dalam petuah Melayu, adat bersendikan syarak, jadi akhlak berjalan seiring iman. Berkat itu terasa ketika ilmu menjadikan hidup lebih tertib, keluarga lebih damai, dan masyarakat lebih saling percaya. Itulah sebabnya, sebelum membuka kitab, orang tua mengajar, bersihkan hati, luruskan niat dahulu. Maka orang tua-tua mengingatkan, dengan suara yang pelan namun tegas, orang berilmu tanpa adab, hilang hormat, hilang berkat. Karena pintar saja tidak cukup, ilmu mesti diikat oleh budi, agar ia menjadi cahaya yang menuntun, bukan api yang menghanguskan. Bagi orang Melayu, adab adalah tanda budi. Ia tidak selalu diucapkan, tetapi nyata terasa. Adab tampak dalam tutur kata yang terjaga, dalam cara memandang yang tidak merendahkan, dalam sikap duduk yang tahu tempat, bahkan dalam cara diam yang penuh pertimbangan. Diam yang beradab bukanlah lemah, melainkan tanda kebijaksanaan, tahu kapan berbicara, tahu kapan menahan diri. Adab inilah yang menjaga marwah, yakni harga diri dan kehormatan seseorang. Marwah tidak diukur dari kekayaan atau kepandaian, tetapi bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Orang yang beradab akan dihormati meski ilmunya sederhana, sementara orang yang kasar akan dijauhi walau ilmunya tinggi. Disitulah Melayu menanamkan nilai,
budi mendahului pandai. Di rumah, di surau, dan di balai adat, anak-anak diajar untuk menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan bersikap santun kepada sesama. Menyapa dengan salam, menundukkan suara di hadapan guru, serta menjaga bahasa saat berbeda pendapat. Semua itu adalah latihan adab yang halus namun kuat. Dari latihan itulah lahir kepercayaan dan rasa aman dalam masyarakat. Ilmu boleh tinggi, gelar boleh panjang, jabatan boleh bertingkat. Namun, bila adab runtuh, hormat pun pergi. Kepandaian yang tidak dibingkai adab mudah berubah menjadi kesombongan, kritik menjadi luka, dan perbedaan menjadi permusuhan. Di sini, Melayu mengajarkan keseimbangan, berkata benar dengan bahasa yang baik, menegur dengan hormat, dan menang tanpa menghinakan. Hilang hormat seringkali bermula dari hal-hal yang tampak kecil dan sepele, dari kata-kata yang meninggikan nadanya, dari sikap merasa paling benar, dari kebiasaan mudah merendahkan orang lain hanya karena berbeda pendapat. Perlahan, budi yang seharusnya memimpin lisan dan perilaku mulai tergeser. Disitulah adab melemah dan bersamanya rasa hormat ikut menjauh. Ilmu yang seharusnya menuntun manusia menuju kebijaksanaan berubah arah. Ia tidak lagi menjadi cahaya yang menerangi jalan bersama, melainkan alat untuk menang dalam perdebatan. Kata-kata tajam dipilih bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk mengalahkan. Kepandaian digunakan untuk memalukan, bukan untuk memperbaiki. Pada titik ini, ilmu kehilangan ruhnya dan kebenaran kehilangan kehangatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan ilmu bukan pada retorika atau perdebatan, tetapi pada iman dan kedalaman ilmu yang membentuk sikap rendah hati. Sejalan dengan pandangan Melayu, orang berilmu makin tenang, bukan makin gaduh. Disitulah letak kemuliaan ilmu yang dalam budaya Melayu. Ia bukan tangga untuk menguasai, tetapi jalan untuk mendewasakan. Dan bila ilmu membawa seseorang pada kerendahan hati, maka hormat akan kembali, dan adab akan hidup dalam setiap langkah. Di antara kita, orang pintar semakin banyak, gelar semakin panjang, dan pengetahuan semakin mudah didapat. Namun yang beradab justru semakin sedikit, yang mampu menahan kata, merendahkan hati, dan menjaga hormat dalam perbedaan. Padahal tanpa adab, kepandaian kehilangan arah, dan ilmu kehilangan maknanya. Orang boleh pandai, boleh berilmu tinggi, bahkan boleh dikenal luas. Tetapi jika ilmunya tidak menghadirkan kebaikan, tidak menumbuhkan kasih, tidak menguatkan persaudaraan, dan tidak memperbaiki keadaan, itulah tanda berkat tak singgah. Dalam ajaran orang tua-tua Melayu, ilmu yang berkah akan membuat pemiliknya ringan tangan membantu, lapang dada menerima perbedaan, dan tenang dalam bersikap. Sebaliknya, ilmu yang tidak berkah sering melahirkan kegelisahan dan pertentangan meski dibungkus kepandaian. Disinilah adab mengambil peran yang sangat halus namun menentukan. Adab adalah pintu rizki yang tidak selalu terlihat tetapi nyata terasa. Dengan adab, kepercayaan tumbuh. Orang lain merasa aman menitipkan urusan dan harapan. Dengan adab, persaudaraan terjaga, perbedaan tidak menjelma permusuhan. Dengan adab pula, doa orang tua dan guru mengalir tanpa putus, menjadi penopang langkah dalam belajar dan bekerja. Dalam budaya Melayu, adab mendahului segalanya. Ia mengikat ilmu agar tetap berada di jalan kebaikan. Ketika adab hidup, berkat pun singgah, menjadikan ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi cahaya yang menenangkan hati dan menumbuhkan manfaat bagi banyak orang. Karena itu, adab dalam budaya Melayu bukan hanya tata krama lahiriah, seperti cara berbicara atau berpakaian. Adab adalah akhlak, cerminan iman yang terwujud dalam perbuatan. Ia tampak dalam kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan tanggung jawab.
Orang yang beradab bukan sekedar terlihat sopan, tetapi dapat dipercaya dan membawa ketentraman bagi sekitarnya. Disitulah iman berbuah dalam kehidupan nyata. Dengan mengikat adab pada iman, budaya Melayu menegaskan bahwa pendidikan sejati bukan hanya soal kepandaian, melainkan pembentukan akhlak. Inilah jalan agar ilmu tidak hanya tinggi nilainya, tetapi juga luhur manfaatnya, menjadi cahaya yang menuntun, bukan sekedar pengetahuan yang disimpan. Justru adab adalah fondasi agar ilmu tegak berdiri. Seperti bangunan yang kokoh, ilmu membutuhkan dasar yang kuat agar dapat memberi perlindungan dan manfaat. Adab menjaga ilmu tetap lurus, mengarahkan kepandaian untuk kebaikan, dan menuntun pemiliknya agar tidak terjerumus pada keangkuhan. Dalam budaya Melayu, orang yang benar-benar berilmu dikenali dari kerendahan hatinya, bukan dari tingginya suara atau panjangnya gelar. Mendahulukan adab berarti menjaga lisan agar tidak melukai, memilih kata yang baik meski dalam perbedaan, dan menahan diri dari ucapan yang merendahkan. Mendahulukan adab juga berarti menghormati guru sebagai pembuka jalan ilmu, mendengarkan dengan saksama, menerima nasihat dengan lapang dada, dan mengamalkan ilmu dengan penuh tanggung jawab. Di saat yang sama, memuliakan orang tua menjadi keharusan, sebab dari doa merekalah berkah belajar mengalir. Adab juga terwujud dalam sikap santun kepada sesama, saling menghargai, menolong tanpa pamrih, dan menjaga persaudaraan. Semua itu bukan perkara besar yang sulit dilakukan, tetapi kebiasaan kecil yang dijaga dengan konsisten. Dari kebiasaan itulah lahir kepercayaan dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan mendahulukan adab, orang Melayu menegaskan bahwa pendidikan sejati bukan hanya mencerdaskan akal, melainkan pembentukan akhlak. Ilmu yang berdiri di atas adab akan tumbuh menjadi cahaya yang menuntun, menguatkan iman, dan menghadirkan manfaat yang luas bagi kehidupan bersama. Pintar itu anugerah. Ia datang dari kesempatan belajar, ketekunan, dan karunia Tuhan yang membuka jalan bagi akal untuk memahami dunia. Namun dalam pandangan Melayu, adab adalah pilihan yang harus dijaga setiap hari, dalam kata yang diucap, dalam sikap yang ditunjukkan, dan dalam keputusan yang diambil. Kepandaian bisa tumbuh dengan cepat, tetapi adab hanya tumbuh melalui kesadaran dan latihan yang terus-menerus. Karena itu, di tanah Melayu, yang dikenang bukan sekedar kepandaian, melainkan budi. Orang yang pandai tetapi kasar, mudah dilupakan, bahkan dijauhi. Sebaliknya, orang yang sederhana ilmunya, namun luhur budinya, akan lama disebut, dikenang dalam cerita, dan diteladani dalam kehidupan. Budi yang baik meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada kata-kata yang cemerlang. Itulah sebabnya orang tua-tua menanamkan adab sejak awal, agar kepandaian tidak berjalan sendiri tanpa arah. Setiap hari adalah ujian adab. Ketika berbeda pendapat, ketika mendapat pujian, ketika merasa lebih tahu, atau ketika menghadapi kesalahan orang lain. Di saat-saat itulah pilihan diuji, apakah adab tetap dijaga atau dilepas demi kemenangan sesaat. Budaya Melayu mengajarkan untuk menahan diri, merendahkan hati, dan mendahulukan kebaikan bersama. Maka, ingatlah pesan orang tua-tua yang disampaikan dengan suara pelan namun tegas. Orang berilmu tanpa adab, hilang hormat, hilang berkat. Hormat adalah jembatan kepercayaan, dan berkat adalah ketentraman yang mengiringi langkah. Tanpa keduanya, kepandaian kehilangan makna. Mari belajar dengan rendah hati, agar ilmu benar-benar menjadi manfaat. Dengan adab yang terjaga, hidup menjadi bermartabat, hubungan menjadi hangat, dan ilmu pun berubah menjadi cahaya yang menuntun, bukan sekedar pengetahuan yang disimpan. Kalau berlayar menuju seberang, angin lembut membawa arah. Kalau belajar hendak jadi orang, adab dijunjung, ilmu bermarah. Berkilat emas di dalam peti, lebih berkilau budi pekerti. Ilmu tinggi tanpa adab di hati, hilang hormat, hilanglah berkat nanti. Salam Melayu, salam beradat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.